Sekretariat Wakil Presiden adalah satuan organisasi di Kementerian Sekretariat Negara yang mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kerumah tanggaan, keprotokolan, serta analisis kebijakan kepada Wakil Presiden dalam membantu Presiden menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, pengelolaan barang milik negara menjadi salah satu aspek yang penting. Sebagian penatausahaan barang milik negara memiliki tugas melakukan pelaksanaan pencatatan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan, dan pengamanan barang milik atau kekayaan negara, serta koordinasi pemanfaatan, penghapusan, dan pemusnahan barang milik atau kekayaan negara di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Yolanda Hinita Paraswari, penata bangunan gedung dan permukiman pada subbagian penatausahaan barang milik negara Sekretariat Wakil Presiden. Saya merupakan peserta pelatihan dasar CPNS golongan 2 angkatan 5 dari Kementerian Sekretariat Negara tahun 2026. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan rangkaian aktualisasi saya dengan judul Pembuatan Kertas Kerja Pengendalian Barang Milik Negara berbasis spreadsheet untuk mewujudkan kesesuaian data nomor urut pendaftaran pada subbagian penatausahaan barang milik negara Sekretariat Wakil Presiden tahun 2026. Dalam penatausahaan barang milik negara, ketepatan dan kesesuaian data menjadi hal yang sangat penting. Namun, masih ditemukan ketidaksesuaian antara data nomor urut pendaftaran atau NUP pada aplikasi Sakti dengan label fisik barang yang ada di lapangan. Kondisi ini terjadi karena adanya kebutuhan barang yang bersifat mendesak, sehingga barang harus segera didistribusikan sebelum dilakukan pencatatan pada aplikasi Sakti. Akibatnya, barang didistribusikan menggunakan label sementara dan belum memiliki NUP definitif. Hal ini berpotensi menimbulkan perbedaan antara data yang tercatat dalam sistem dengan kondisi fisik barang yang ada di lapangan. Oleh karena itu, dilakukan inovasi berupa penyusunan kertas kerja pengendalian barang milik negara berbasis spreadsheet sebagai alat bantu dalam proses pencatatan, monitoring, dan pengendalian data secara lebih sistematis. Berikut adalah tahapan yang dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan aktualisasi ini. Tahap pertama dalam kegiatan aktualisasi ini adalah identifikasi dan persiapan data. Pada tahap ini, dilakukan koordinasi dengan atasan terkait rencana pembuatan kertas kerja pengendalian barang milik negara. Koordinasi ini bertujuan untuk memperoleh arahan dan masukan serta memastikan bahwa kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Selanjutnya, dilakukan pencetakan daftar nomor urut pendaftaran atau NUP dari master aset pada aplikasi Siman. Data tersebut digunakan sebagai pedoman untuk mengetahui NUP terakhir yang tercatat di dalam sistem dan sebagai acuan dalam pemberian NUP sementara pada kertas kerja pengendalian barang milik negara. Selain itu, dilakukan koordinasi dengan unit kerja bagian perlengkapan dan pengelolaan barang milik negara untuk memahami secara langsung alur penatausahaan barang milik negara, mulai dari penerimaan hingga pendistribusian barang kepada pengguna. Dari proses tersebut, diperoleh pemahaman mengenai alur penatausahaan barang milik negara, khususnya dalam penanganan barang yang bersifat mendesak. Tahap kedua adalah penyusunan kertas kerja pengendalian barang milik negara. Proses ini diawali dengan penentuan variabel data yang dibutuhkan, sekaligus penyusunan draft awal format kertas kerja. Penentuan variabel dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan pencatatan dan kemudahan dalam proses monitoring. Selanjutnya, dilakukan uji coba pengisian data berdasarkan contoh barang yang ada untuk memastikan bahwa format yang disusun dapat digunakan dengan baik. Hasil uji coba kemudian dievaluasi untuk melihat kelengkapan dan kemudahan penggunaan kertas kerja, serta dilakukan penyesuaian pada format yang diperlukan. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, dilakukan penyempurnaan format agar lebih sistematis, mudah dipahami, dan siap digunakan dalam proses pencatatan. Sebagai pelengkap, disusun panduan pengisian kertas kerja yang memuat penjelasan mengenai tata cara pengisian kertas kerja.
Panduan tersebut kemudian disosialisasikan kepada para pengelola BMN agar dapat dipahami dan diterapkan dengan baik. Dengan adanya panduan ini, penggunaan kertas kerja diharapkan dapat dilakukan secara seragam dan konsisten oleh seluruh pihak yang terlibat. Tahap ketiga adalah implementasi pencatatan NUP sementara dan pengendalian distribusi barang milik negara. Pada tahap ini, setiap barang yang diterima terlebih dahulu dicatat ke dalam kertas kerja sebelum dilakukan distribusi. Pencatatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh barang yang masuk telah tercatat dengan baik sejak awal. Selanjutnya, dilakukan pencetakan dan pemberian label NUP sementara pada setiap barang sebagai identitas awal, sehingga memudahkan proses identifikasi dan pelacakan sebelum barang tersebut memperoleh NUP definitif dari sistem. Selain itu, dilakukan dokumentasi barang dalam bentuk foto yang menggambarkan kondisi fisik saat barang diterima. Dokumentasi ini berfungsi untuk melengkapi pencatatan barang milik negara pada aplikasi SIMAN serta sebagai bukti pendukung kondisi fisik barang. Setelah seluruh proses tersebut dilaksanakan, maka dibuat berita acara serah terima atau BAST sebagai dokumen resmi penyerahan barang. Proses ini dilanjutkan dengan penyerahan barang kepada pengguna yang disertai dengan penandatanganan BAST sebagai bentuk pertanggungjawaban administratif. Tahap terakhir adalah penyesuaian data dengan aplikasi Sakti. Pada tahap ini, data barang diinput ke dalam aplikasi Sakti berdasarkan dokumen sumber seperti kwitansi ataupun bukti pembelian. Setelah data berhasil diinput dan BMN telah mendapatkan NUP definitif, maka dilakukan proses penyesuaian antara NUP sementara yang telah diberikan sebelumnya dengan NUP definitif yang dihasilkan oleh sistem. Apabila terdapat perbedaan antara NUP sementara dan juga NUP definitif, maka dilakukan pembaharuan pada label barang dan juga pada berita acara serah terima. Selanjutnya, data pada kertas kerja diperbarui agar seluruh informasi yang tercatat telah sesuai dengan data final dalam aplikasi. Tahapan ini kemudian dilanjutkan dengan proses pengecekan dan juga validasi oleh Kepala Subbagian Penatausahaan Barang Milik Negara untuk memastikan kesesuaian antara data pada kertas kerja dengan data pada aplikasi Sakti. Dengan demikian, akurasi, konsistensi, serta tertib administrasi dalam pengelolaan barang milik negara dapat terjaga dengan baik. Dari seluruh rangkaian aktualisasi yang telah dilaksanakan, kertas kerja pengendalian barang milik negara terbukti mampu untuk meningkatkan ketertiban pencatatan serta memastikan kesesuaian data antara data fisik, dokumen, dan juga data pada sistem. Melalui penerapan kertas kerja ini, proses pencatatan dan pengendalian aset BMN menjadi lebih sistematis, terarah, dan juga akuntabel. Inovasi ini diharapkan tidak hanya menjadi solusi jangka pendek, tetapi juga dapat diterapkan secara berkelanjutan dalam mendukung tata kelola BMN yang lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengelola BMN tidaklah mudah. Kita harus mudah untuk menelusuri, maka kita harus melakukan administrasi nomor urut pendaftaran yang baik dan supaya tetap terjaga sepanjang masa. Saya mengapresiasi atas aktualisasi dalam rangka pelatihan dasar CPNS yang digagas oleh Saudari Yolanda Henita Paraswari dengan tema pembuatan kertas kerja pengendalian barang milik negara berbasis spreadsheet untuk mewujudkan kesesuaian data nomor urut pendaftaran atau NUP. Inisiatif ini sangat penting karena dalam prakteknya
distribusi barang itu harus segera dilakukan dalam kondisi kelengkapan dokumen ataupun tagihan belum lengkap dari penyedia. Melalui kertas kerja ini, proses pemantauan dan penyesuaian data BMN dapat dilakukan secara sistematis dan akuntabel. Saya mendukung inovasi ini dan diharapkan untuk dikembangkan lebih lanjut untuk pengelolaan BMN yang akuntabel. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fani Agi Hardianto, Kepala Bagian Perlengkapan Pengelolaan BMN, Sekretariat Wakil Presiden. Menyampaikan apresiasi kepada Saudara Yolanda atas pelaksanaan aktualisasi yang berjudul Pembuatan Kertas Kerja Pengendalian Barang Milik Negara berbasis spreadsheet untuk mewujudkan kesesuaian data nomor urut pendaftaran atau NUP. Inovasi ini merupakan langkah positif dalam menjawab tantangan pengelolaan BMN, khususnya dalam mendukung pengendalian data barang agar tetap tertib, akurat, dan sesuai antara administrasi dengan kondisi fisik di lapangan. Saya mendukung implementasi kertas kerja ini sebagai bagian dari penguatan tata kelola BMN yang lebih efektif, akuntabel, dan berkelanjutan. Semoga inovasi ini dapat terus disempurnakan serta memberikan manfaat nyata bagi pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Danang Ariswito, Kepala Subbagian Penatausahaan BMN sekaligus mentor, menyampaikan apresiasi kepada Yolanda Henita Paraswari atas pelaksanaan aktualisasi yang berjudul Pembuatan Kertas Kerja Pengendalian Barang Milik Negara berbasis spreadsheet untuk mewujudkan kesesuaian data nomor urut pendaftaran atau NUP. Aktualisasi ini merupakan inisiatif yang tepat dalam menjawab kendala pengelolaan BMN, khususnya pada kondisi di mana barang yang telah didistribusikan namun pencatatan dan kelengkapan dokumen belum sepenuhnya tersedia. Melalui kertas kerja pengendalian BMN ini, proses pengendalian, pemantauan, dan penyesuaian data NUP dapat dilakukan secara lebih sistematis dan terstruktur. Saya mendukung implementasi inovasi ini sebagai upaya meningkatkan ketertiban administrasi dan keakuratan data BMN. Diharapkan inovasi ini dapat terus berkembang dan dimanfaatkan secara optimal untuk mewujudkan penatausahaan BMN yang lebih efektif dan akuntabel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.